Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Maradika dari Prodi Budidaya Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori atom. Atom adalah suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Sekumpulan atom demikian pula dapat berikatan satu sama lainnya dan membentuk sebuah molekul. Atom yang mengandung jumlah proton dan elektron yang sama bersifat netral, sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang berbeda bersifat positif atau negatif dan disebut sebagai ion. Atom dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan neutron yang terdapat pada inti atom tersebut. Jumlah proton pada atom menentukan unsur kimia atom tersebut, dan jumlah neutron menentukan isotop unsur tersebut. Atom helium. Atom helium, ilustrasi atom helium yang memperlihatkan inti atom atau merah muda dan distribusi awan elektron atau hitam. Inti atom atau kanan atas berbentuk simetris bulat. Walaupun untuk inti atom yang lebih rumit ia tidaklah selalu demikian. Klasifikasinya satuan terkecil unsur kimia. Sifat-sifatnya yaitu kisaran masanya 1,67 kali 10 pangkat min 27 sampai dengan 4,57 kali 10 pangkat min 25. Muatan listrik yaitu 0 atau netral ataupun muatan ion. Kisaran diameter yaitu 62 pm sampai dengan 520 pm. Komponen elektron dan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Konsep atom sebagai partikel terkecil di alam semesta dicetuskan oleh Demokritos di masa Yunani kuno. Namun karena teori itu tak disertai penelitian ilmiah, banyak ilmuwan yang meragukan dan meneliti kebenarannya. Baru pada abad ke-19, atom diteliti secara ilmiah, dilansir dari Kimia Dasar dan Encyclopedia Britannica. Berikut perkembangan teori atom dari zaman ke zaman. Model atom Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan sebuah benda terbuat dari atom. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik atau satu terhadap lainnya. Perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat mengantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang mengantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun kemudian, hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Berikutnya model atom Thomson. Pada awal abad ke-27, Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif.
Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Berikutnya model atom Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif, selain itu massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Berikutnya, model atom Bohr. Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr, yaitu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Namun model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius itu tidak ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.